Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha ustazah? Semoga semua dalam keadaan sehat, bersemangat, dan selalu rajin belajar di rumah ya nak. Demi kelancaran pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berzikir pagi dulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Dilanjutkan. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tematik 5F, Bu Pena 5C, subtema 2, pembelajaran yang pertama dan kedua. Baiklah anak-anak hebat, yang pertama pembahasan kita mulai dulu dari muatan bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Silahkan Anda semua buka buku Bu Pena 5C-nya di halaman 31. Media cetak mengandung berbagai informasi. Nah, untuk lebih jelasnya, menjelaskan isi teks dari media cetak itu ada langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita perhatikan judul teks dalam media cetak tersebut. Yang kedua, bacalah teks tersebut dengan seksama. Yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci di dalam setiap paragraf. Nah, jika kamu tidak mengetahui makna dari kata kunci tersebut, kamu bisa mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Yang keempat, pahamilah setiap informasi penting tersebut. Dan yang kelima, tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kamu pahami dengan menggunakan bahasa kamu sendiri. Ayo sama-sama kita perhatikan contoh di halaman 31 sampai 32 buku Bu Pena 5C. Sebelumnya kita lihat judul dulu, kemudian kita baca teks dari media cetak tersebut. Judul teks media cetaknya adalah memasak dengan teknik wood fire. Nah, setelah anak-anak ustazah selesai membaca teks dari media cetak tersebut, dapat kita tuliskan informasi penting beserta kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf. Nah, kita cobakan dulu di paragraf yang pertama ya. Nah, dapat kita temukan kata kunci yang berada pada paragraf yang pertama adalah tentang pengertian dari wood fire. Untuk selanjutnya, kita lengkapi peta konsep berdasarkan informasi penting dan kata kunci yang telah kita temukan. Nah, coba anak-anak ustazah lihat ada di bawah itu di teknik memasak wood fire. Peta konsepnya di halaman 32 buku Bu Pena 5C. Ini peta konsep yang harus kita isi dari judul media cetak teknik memasak wood fire. Oke, yang pertama adalah pengertian dari wood fire, yaitu berdasarkan dari teks adalah salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Nah, dari peta konsep yang kedua adalah kelebihan dari wood fire. Nah, kelebihannya dari teks yang sudah kita baca adalah dapat menghasilkan aroma yang khas dan kematangan makanan yang pas. Yang ketiga, di peta konsepnya contoh makanan. Nah, contoh makanan ini bisa kita temukan di paragraf yang keempat, yaitu contoh makanan yang bisa dimasak dengan teknik wood fire adalah pizza, sayuran segar, dan seafood.
Next, kita lanjut ke muatan IPA ya. Pernahkah Ananda semua ikut membantu ibu memasak? Nah, pernahkah Ananda bingung kenapa saat di dekat kompor api badan kita menjadi hangat? Jawabannya adalah hal ini karena panas mempengaruhi suhu zat. Jika suhu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Nah, jika suhu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu. Panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Jenis penghantar panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Contohnya adalah tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, baja, raksa atau merkuri, dan perak. Benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut isolator. Contohnya adalah kayu, kain, dan plastik. Nah, kemudian kita bahas lagi tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor terdiri atas konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa zat perantara. Jadi pada perpindahan konduksi hanya energi panas saja yang berpindah tanpa disertai partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari adalah setrika listrik. Setrika akan memindahkan panas dari sumber energi listrik ke pakaian. Panas yang berpindah dari bagian logam yang merupakan konduktor. Perpindahan kalor berikutnya adalah konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Jadi, pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang dapat berpindah, namun disertai dengan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Pada kehidupan sehari-hari dapat kita lihat ketika memasak air. Air yang masak terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Kemudian air yang panas akan naik, sedangkan air yang di atas yang masih dingin akan turun. Begitulah proses perpindahan kalor secara konveksi di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya adalah perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara, atau disebut juga dengan perpindahan panas secara pancaran. Contohnya adalah panas matahari yang bisa sampai ke bumi. Contoh lain dari radiasi adalah pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Lanjut ke muatan SBDP ya. Pola lantai dalam tari kreasi daerah. Pola lantai adalah garis-garis imajinatif di atas lantai yang dilalui oleh seorang atau sekelompok penari. Ada beberapa jenis pola lantai, yaitu yang pertama, pola lantai vertikal. Yang kedua, pola lantai horizontal. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Yang keempat, pola lantai melingkar. Dan yang kelima, pola lantai zigzag. Kita bahas satu persatu yuk. Pola lantai vertikal. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contohnya adalah tari ronding dari Jawa Timur. Berikutnya, pola lantai horizontal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Contohnya adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, selanjutnya ada pola lantai diagonal.
Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya adalah tari Sekapur Siri dari Provinsi Jambi. Kemudian ada pola lantai melingkar. Pada pola lantai ini, penari membentuk lingkaran. Contoh tariannya adalah tari Pakarena yang berasal dari Sulawesi Selatan. Yang terakhir, pola lantai zigzag. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis zigzag. Contohnya adalah tari Serimpi dari Yogyakarta. Pola lantai ada yang memiliki makna, ada pula yang tidak memiliki makna. Pola lantai yang memiliki makna biasanya merupakan pola lantai tarian klasik. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa tari kreasi baru atau tarian rakyat juga memiliki makna. Misalnya, tari Jaran Kepang dengan bentuk pola lantai garis horizontal tidak mempunyai makna apapun. Pola lantainya pun sederhana, seperti pola lantai melingkar, lurus ke depan, dan horizontal. Berbeda dengan pola lantai tari Bedaya Ketawang yang memang memiliki makna, yaitu yang erat hubungannya dengan upacara adat, sakral, religi, dan pusaka warisan leluhur yang dimiliki oleh raja. Tari ini dapat digunakan sebagai upaya pengenalan budaya Jawa. Baiklah, soleh-soleha ustazah. Sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak ustazah bisa memahaminya dengan baik. Dan kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini segera berakhir dan anak-anak ustazah semuanya kembali ke sekolah seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Saya hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.